Ya Rabbi waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil Ghurril Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan jamaah semua Allah berikan kesehatan yang prima. Allah jaga diri kita untuk terus istiqomah berjamaah di Masjid Al-Mujahidin, istiqomah bersilaturahim, dan istiqomah duduk sampai syuruk. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala terbaik untuk menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus orang tua kita, ayahanda Bapak Haji Mahfuz Afan, Ustaz Saiful dan seterusnya, DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, yang kalau kata orang mah orang senang, orang habis jalan-jalan kan senang ya. Kemudian mau jalan-jalan lagi kali ya. Nah, mudah-mudahan sehat dan senang terus. Dan khusus guru kita Ustaz Hanan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur. Kita sudah banyak didoakan dalam kunut, didoakan dalam takbir, didoakan dalam segala hal, termasuk didoakan dalam dustur barusan. Mudah-mudahan doa-doa ini Allah berikan kita rahmat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 46 baris kedua sebelum terakhir. Pagi ini insya Allah ada dua makalah yang disampaikan oleh orang besar, kibar sahabat, yang dekat dengan sahabat-sahabat Nabi. Satu riwayat menyatakan adraktu salasina sahabiyan. Orang ini berguru dengan 30 sahabat. Tapi beliau kemudian bertemu dengan mi'ah wa ishrina sahabiyan, 120 sahabat. Bukan sahabat remaja Al-Mujahidin, bukannya. Ini sahabat baginda kita Rasul. Kriterianya 3. Yang pertama, dia hidup sejaman dengan Rasul. Yang kedua, dia laqiya bir Rasul, ketemu dengan Rasul. Yang terakhir, dia mata alal Islam, wafat dalam keislaman. Sebab ada orang sehidup sejaman dengan Rasul, kemudian ketemu Rasul, tapi wafatnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, 2 baris di bawah itu ya. Wal maqalah as-saniyata asyrata, makalah yang ke-12 dan ke-13 nanti dengan orang yang sama ya. Namanya siapa? Anil Hasanil Basri ya. Anil Hasanil Basri. Imam Nawawi menyebutnya namanya Hasan al-Basri. Maka kita bacakan Fatihah kita buat diri kita. Mudah-mudahan Allah terus jaga sampai akhirnya husnul khatimah. Fatihah kita juga untuk orang tua kita yang masih ada. Mudah-mudahan terus diberikan kenikmatan berkumpul dengan keluarga, anak, cucu, mantunya. Al-Fatihah kita juga untuk orang tua kita yang udah enggak ada. Orang yang peduli dengan Masjid Al-Mujahidin ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Ma'an nabiyyin, dikumpulkan bersama para nabi, wassalihin, dan orang-orang soleh,
wasyuhada'i dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan Allah terus berikan nikmat di alam kuburnya. Dan terkhusus mengarang kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi, anallaha yataghammadur rahmah. Mudah-mudahan Allah terus curahkan rahmat kepada beliau, dan kita yang belajar kitabnya, membaca ilmunya, Allah berikan kita kesempatan menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Sumilaruhi almarhum, sumilaruhi almarhumah, sumilaruhi almarhum, sumilaruhi almarhumah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa itu Hasan Al-Basri? Kita sering mendengar Al-Hasan Al-Basri atau Imam Hasan Al-Basri. Baris terakhir disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Orangnya udah gak kelihatan, yang ada tinggal ceritanya doangan. Di RT RW udah gak kelihatan, yang ada cumanan surat kematian. Maka orang itu kalau disebutin namanya, kita boleh nyaut rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Tapi ada orang udah nggak kelihatan, lama nggak kelihatan jogrogannya. Di Masjid Al-Mujahidin orang nongol, asal di RT RW orang kelihatan, asal arisan nitipin doangan, lama nggak kelihatan. Kalau disebutin namanya, kita boleh nyaut hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Wa huwa min akbarit tabi'in. Syekh Hasan Al-Basri ini adalah pemuka tabi'in. Ada Imam Bukhari namanya, punya kitab Sahih Bukhari. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, ada satu bab tulisannya khauful mu'min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Kekhawatiran Imam Bukhari akan keadaan orang-orang yang beriman. Khauful mu'min, khawatir dia terkait masa depan orang yang beriman. Ayyahbata amaluhu, amalnya batal, amalnya gugur, sholat subuhnya tidak sah. Tadi sebelah saya ada yang diskusi, kurang 1 rakaat. Tadi kan nyampe-nyampe baru 1 rakaat. Kata sebelahnya, enggak, dia sama saya dapat rukunya dapat, enggak langsung kunut. Berarti kalau dapat rakaatnya, rukunya dapat, enggak usah nambah. Kalau kata yang bilang tambahin 1, kan nggak dapat ya, cuman kunut doang, tapi ruku enggak. Kalau ruku berarti ayar ka'arakaatan, dia datang, imamnya meruku, dia ikut ruku, tapi takbiratul ihram dulu, jangan langsung ruku. Ini banyak saudara kita udah langsung ruku baik. Takbir dulu baru ruku. Kalau dapat imamnya masih ruku, kita ruku, imam i'tidal, kita i'tidal, maka ayar ka'arakaatan, dia dapat 1 rakaat.
Maka ini menjadikan kekhawatiran oleh Imam Bukhari ketika seorang mukmin itu batal amalnya, gugur aktivitas beribadahnya, tapi fahuwa la yashkur, dia enggak ngerasa. Maka beliau menyebutkan nama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di bab itu yang sedang kita bahas ini. Disebutkan wa ta'allama wa akhadha, beliau mengambil sanad, belajar dari gurunya, min kibaris sahabah, 3 sahabat yang besar. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar ibnu Khattab, anak Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab. Yang kedua adalah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adik daripada Asma binti Abi Bakar yang mengawal perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah, menjadi seksi konsumsi Rasul, membawa air di atas kepalanya sejauh 14 km. Nanti boleh olahraga kalau pagi itu ya, bawa galon di atas kepala 14 km. Ngapain Asma? Ngapain Asma, ya kan? Maksudnya Asma dulu bawa air wijaan minatin, dari baskom yang dibuat dari tanah. Nah, Hasan Al-Basri belajar dari adiknya yang menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Juga belajar dengan salah satunya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Maka di sini disebutkan akbar, dia menjadi besar karena belajar dari kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar. Annahu qala, Abdul Hasan Al-Basri menyatakan, inna fasadal qulubi, sesungguhnya sebab-sebab rusaknya hati, sebab-sebab hati ini enggak dapat hidayah dari Allah, keras dia. Orang-orang pada duduk habis subuh hari Sabtu, dia enggak iyang-iyangan, kali mananya pada ngapain sih no? Habis subuh bukan pulang, kongko kali dia. Kata temannya kongko ngaji. Ada orang yang enggak iyang-iyangan, dia mau ngaji ke mau apa, itu namanya fasadul qulub, hati yang kemudian enggak bergeming. Saya mau ngawinin bocah, jam 6 kumpul, jam 7 akan nikah. Jauh Al-Azhar. Nah, tadinya mau pengen nyender-nyender dulu. Orang jam 7 kan masih lama. Barusan di WA, kumpulnya jam 6. Kalau kumpulnya jam 6 saya kagak ngikut ngaji dah. Itu namanya salimul qulub, hatinya tetap selamat. Ada orang ambulan lewat, diam aja, padahal bunyinya di kampung kita. Itu berarti fasadul qulub, hatinya mati, rusak. Tapi kalau kita nanya, siapa situ? Telepon RTT, itu ambulan siapa emang? Kalau dicek, nah itu berarti salimul qulub. Ada orang wafat, kita nggak kenal, datang, kita doain, itu namanya hatinya selamat. Karena wakafa bil mauti wa izo. Nggak usah kita dengerin ceramah, ngelihat kematian aja, itu ceramah terbaik buat kita.
Tapi kalau ngelihat orang mati aja biasa baik, biasa aja, maka fasadul qulub, hatinya kemudian fasad, rusak. Ansitati asya, yang menyebabkan itu ada 6 perkara, karena ini masih bab ke-6 dari riwayat kitab Nasaihul Ibad. Awaluha, yang pertama, yudnibuna biraja'it taubah. Ini ada 2 kata yang kontradiktif, kata yang berseberangan. Yang satu yudnibun, dia sering sekali melakukan dosa, tapi di satu sisi taubah, dia pengen bertaubat. Maksudnya apa? Di sini kan pakai yudnibun fi'lul mudhari, berarti dia melakukan kemaksiatan, kesalahan, dosa birraja'it taubah, tapi ingat dia entar taubat. Jadi lagi ngelaksanain, ada orang ngelaksanain dosa itu nggak ingat apa-apa, nggak ingat Allah, nggak ingat taubat. Tapi ada orang kemudian bermaksiat, dosa, maka dia berharap bisa bertaubat. Nemu duit gope di celana lakinya, bagian bapak gak nanya kali. Kalau nggak nanya berarti besok gue ke Puri Beta, begitu. Tapi kalau bapaknya nanya, ya tiba-tiba besok lagi makan nasi goreng apa, ya pakai daun mengkudu, nanya, no, abang, ngomong-ngomong lo kemarin nyuci ya? Iya. Mengapa? Nggak ada duit gope itu di celana, mana dia? Gue cari-cari enggak nih, tahu naruh-naruhnya gitu kan. Ya enggak, soalnya itu duit anak yatim. Kata dia, astagfirullah, abang nggak ditanya hati-hati, ada no. Nah begitu punya anak yatim ada, itu berarti ada indikasi dia mau bertobat. Seandainya lakinya nanya, sama dengan kita, ya, kadang-kadang naik motor, mobil, ya, kita nggak lihat kanan kiri, mestinya lihat kanan kiri. Kita tahu itu bahaya, tapi kita terus aja, itu berarti kita tahu bahwa itu salah. Cuman masih ada celah, kira-kira begitu. Maka disampaikan wahiyya nuskhatun wa biraja'ir rahmah, dia masih ngarepin rahmat dari Allah, padahal sedang melakukan ketidakbaikan. Yang kedua, wa ya'maluna al-ilma wa la ya'malun. Yang pertama ya'lamun, ya, ya'lamun berarti tahu. Allah tanya kita, hal yastawil ladina ya'lamuna wa la ya'lamun, apakah sama orang yang belajar sama yang kagak belajar? Sama nggak? Beda. Maka orang yang tahu terkait ilmu tapi nggak diamalin, ngaji kemana aja, cium tangan sama guru tapi babanya kagak dicium tangannya. Ini berarti kan tahu nyium tangan mah buat yang tua, cuman kadang-kadang ogah aja. Kalau hari-hari besar tuh biasanya datang cium tangan, tapi kalau sama lakinya ogah cium tangan, wah ngapain? Kalau sama guru nyium tangan bagus, ya, cuma nama lakinya kalau mana gede bener gitu ya. Asal ngelihat lakinya hatinya beruih, ya.
Allah beruit begitu aja deh kedikanannya. Bangunin lakinya lagi tidur, udah tahu lakinya capek banget. Bang, bangun apa bang? Mau lihat jam berapa? Lah orang lagi tidur suruh lihat jam. Yang bener mah yang melek ngelihat jam berapa, kan begitu. Ini lakinya lagi tidur suruh lihat jam, kasihan. Ya, itu namanya bahwa dia tahu tapi dia nggak ngamalin. Raka'ataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi manggil Ummu Habibah, istri beliau, no sini dah. Ngapa? Raka'ataini qoblal fajri, 4 raka'atin qabla zuhri, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghribi, wa raka'ataini ba'dal isya, bunya lahu baitan fil jannah. Ntar kalau gue udah nggak ada, 2 rakaat jangan ditinggal sebelum subuh. Artinya 2 rakaat sebelum subuhnya, nggak mesti di Masjid Al-Mujahidin. Di rumah boleh nggak? Boleh banget. Kibarul ulama besar itu banyak yang kemudian sholat sunnahnya di rumah baru jalan. Kenapa? Karena di jalan itu ya tadiruna sidqi wal kadibi, banyak hal yang post mayor yang nggak keduga. Itulah yang menjadi alasan Abdullah bin Ummi Maktum minta izin tidak sholat maghrib dan isya karena yang nonton beliau sakit. Artinya 2 rakaat boleh kita kerjain di rumah, boleh. Di Masjid Al-Mujahidin bagus. Kita nggak kerjain, sayang. Makanya kalau kata anak sekarang, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau anak sekarang dikata begitu, girang dia, senang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabur pada itu dia. Sebab kata dia jikiran mah sunnah, ba'diyah mah sunnah. Sunnah dikerjain berpahala, ditinggalkan nggak berdosa. Padahal namanya sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Sayang. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ummu Habibah menyatakan lan atrukaha hatta mamati, aku tidak tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh sampai aku wafat. Kita tahu, cuman kadang-kadang ya piora-piora aja kitanya. Ini artinya bahwa banyak aktivitas yang kita tahu ilmunya tapi kita nggak kerjain. Pembahasan kemarin yang halal jelas, yang haram jelas. Yang repot itu kalau yang tengah-tengah subhat abu-abu, nemu gorengan di kantor. Ini kan udah mulai gerimis lagi nih, udah mulai hujan-hujan dikit setelah sebulan kagak hujan. Masuk ke ruangan kantor kita ada kopi, tapi nggak ada orang. Kopinya kan halal, tapi minum kopinya itu juga nggak haram. Karena haram itu kalau ada dalil yang mengharamkan. Ya. Kopinya bukan kopi hitam, tapi kopi babi misalnya, berarti haram. Ini kopi-kopi hitam berarti halal. Nggak haram karena nggak ada dalilnya yang mengharamkan. Kita minum dikit enak juga. Kita tahu ilmunya bahwa halal jelas, haram jelas. Tapi nggak halal nggak haram maka
subhat. Dak majuri bukan, ya. Tinggalkanlah segala sesuatu yang subhat. Ada pesantren di Lewiliang itu namanya Ummul Qura kalau nggak salah. Saya kalau lewat ke situ senengnya mampir mandi di kali. Sampingnya ada kali gede, ya. Itu kali gede tapi kagak dalam. Jadi kita ngambang aja begitu enak adem. Itu kalau kita lewat banyak barang yang kagak bergeser. Sejujugan bulan kemarin sampai bulan depannya di situ aja. Kita tanya, emang kagak dipindahin ini? Bukan punya kita, Ustaz. Ya. Artinya tingkat kesubhatannya udah tinggi. Kita juga begitu, bahwa kalau halal kagak, haram kagak berarti subhat. Bini sendiri di rumah halal apa enggak? Halal. Bini lagi ke rumah maknya 3 hari 3 malam, bini tetangga halal enggak? Bini tetangga haram enggak? Enggak ada dalilnya kan begitu. Cuman kalau kita ngobrol kongkok sampai 3 hari 3 malam, repot urusannya. Itu maka kita disuruh famanittaqas syubhat, siapa yang meninggalkan syubhat faqad istabra alidinihi wa irdihi, dia menjaga kehormatannya dan agamanya. Kedua, 3 bawahnya halaman 57 baris kedua, wa idza amilu la yukhlisun. Kalau dia ngerjain juga sesuai ilmunya tapi enggak benar-benar ikhlas. Mukhlis berarti ikhlas. Mukhlas, ada orang kembar, satu mukhlis, satu mukhlas. Almarhum abang ipar saya itu punya adik 2 kembar, mukhlis dan mukhlas. Ya. Kalau mukhlis, ya, itu masih telangak-telinguk. Tapi kalau udah mukhlas, ya, belum diajak udah ngejogrok orangnya. Itu artinya mau mukhlis mau mukhlas, tapi yang penting kita ikhlas. Yang keempat, ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Dia makan rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Ada susu dilihat, halal nggak ini? Halal nggak Pak? Main minum baik, itu berarti nggak bersyukur. Kalau yang namanya syukur itu dia harus wa amalun bil arkan, harus butuh pembuktian. Tiba-tiba laki kita ngomong ke bininya, "Mah, Bu, apa? I love you." I love you, kata bininya, "Goro." I love you, goro. Nah, cucu udah 5 lagi I love you aja. Kecuali begitu ngomong I love you, ini tiket ke 3 negara. Mama besok minggu depan istirahat dah, jalan-jalan sono, ya cuci mata di ember, ya ngaso dah anak-anak sama ayah biarin. Nah itu namanya I love you-nya benar. Kalau dibuktiin, oh I love you, gorong itu, ada maunya itu. Nah, sama syukur itu butuh pembuktian. Belum diminum, alhamdulillah, kelihatan. Kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, enak jadi orang beriman. Kewajibannya baca Quran, tapi belum baca Quran, pahalanya udah antri. Senang doang sama cetakannya, ngelihat Quran cakep. Demen doang, ada warna-warni hijau kuning. Belum megang, udah dapat pahala.
megang doang, kebat-kebet doang. Ini kan waktu kalimuna aidihim. Nanti yang ngomong tangan. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, tangan ini ngebat-ngebet kitab Nasaihul Ibad. Tangan ditanya, tapi paham kagak? Kagak sih, nggak paham. Nanti mengebat-ngebet doang. Tapi kan dia udah jadi saksi. Ini susu ya, ulun diminum, alhamdulillah kelihatannya panas. Alhamdulillah warnanya putih, mata masih awas. Kadang-kadang kita ngeliat warna apaan sih kan begitu. Tapi ini mata masih awas, alhamdulillah. Sebab makin hari, semakin cucu kita main ke rumah bawa kue tar, nambah umur kita, berarti kain kapan kita udah semakin dekat kita pakai. Mata udah mulai lamur. Tapi kalau kelihatan putih, alhamdulillah. Belum diminum, ya Allah. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan orang-orang yang beriman. Anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Entar di surga kayak begini nih airnya, ngalir susu di bawahnya. Kita bayangin itu susu kalau diminum enak apa kagak ya? Orang dikali kan begitu. Biar tahu itu susu enak apa kagak, nantinya susu yang ada depan mata kita udah kita cobain. Biar tahu rasanya enak apa enggak di sono. Kan begitu ya, ya. Alhamdulillah. Di mana waya gini bini kita bikin susu? Udah orang ada di Masjid Al-Mujahidin Duangan. Ya. Alhamdulillah. Seterusnya dia enggak bersyukur. Yang wala yardawna bi kismatillah, enggak redho dengan keputusan Allah. Apa banyak, demen enggak demen, senang enggak senang, itu keputusan dari Allah. Wa yudfinuna mautakum wa la ya'tabirun, yang terakhir nih. Dia nganterin orang ke kuburan tapi enggak ngambil pelajaran. Mukanya kudu kena tanah, mukanya dibuka. Itu kan artinya mau kagak mau, yang belum nutup aurat nanti nutup aurat juga karena dikapanin. Biasanya dulu nih, asal orang mati amil yang turun. Kalau sekarang alhamdulillah anak-anak kita udah pada berani, dikit-dikit ilmunya dia pakai. Yang paling bisa mungkin ngajanin, tapi buat balikin kadang-kadang masih belum yakin. Maka di tengah-tengah amil juga turun. Itu artinya bahwa begitu kita nganterin jenazah, kita mengambil banyak pelajaran. Sebab yang bikin Utsman ibnu Affan nangis, asal niat kuburan matanya nangis, niat kuburan matanya nangis. Makanya Abdullah anak beliau, baba mah cengeng banget, asal niat kuburan nangis, niat kuburan nangis. Itu setiap ditanya sama orang, jawabannya ini. Apa itu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, baris ke-9 jawabannya. Kata Utsman, aku mendengar dari Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah, tempat pemberhentian pertama menuju akhirat. Ketemu Pak? Ketemu ya. Fa innaja minhu, kalau dia selamat dari kubur, fama ba'dahu aisara minhu, maka dia aisar. Apa itu aisar? Lebih mudah bertemu Allah. Fa in lam yanju, tapi kalau dia enggak selamat di kubur, fama ba'dahu asyad, maka setelah itu
ujiannya, cobaannya, rintangannya akan sangat lebih berat. Ini artinya bahwa cara kita agar kemudian kubur kita itu menjadi baik sehingga semuanya mudah di bawahnya. Innalil mauti faza'an. Orang mati itu ada rasa takutnya. Kan dia udah mati. Benar. Dia udah mati tapi ruhnya itu masih di sebelahnya. Jadi kalau bapak-bapak lagi iseng, itu ada kitab namanya Ruh, tapi punyanya Imam Qurtubi. Ada dua kitab, yang satu lil Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kedua punyanya Imam Qurtubi. Itu ruh kita itu ngikut. Jadi kalau dimandiin dia ada, dikapanin dia ada. Karena kata Allah ketika bertemu kan dibawa oleh majmu'atun minal malaika. Ketemu Allah ya kan, setelah diangkat arudduhu ilatin, karena dari tanah dikembalikan ke tanah. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi asyaddu, dia ketakutan. Agar tidak takut ahadukumul mauta, kalau ada orang mati maka falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang ngomong sambil nyelawat. Terus ada terusannya, Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang begitu di depan mayit itu ngedoain. Maka ngelihat mayit, kan biasa kita suka ngelihat tuh mukanya. Yang terakhir tuh ada doanya. Doanya apa? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Di kuburan kita naruh Bismillahi wa dha'naka wa ala rasulillahi sallamnaka. Atas nama Allah aku letakkan kau, dan atas nama Rasulullah mudah-mudahan kau diselamatkan bersamanya. Enggak sempat kita karena ada kerjaan, maka Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku idza masirtu alaihi, kalau nanti nasibku seperti dia. Itu Nabi begitu ya. Ini artinya banyak doa ketika nyelawat, datang nyelawat, karena setiap yang wafat itu punya kekhawatiran. Datang kemudian ngedoain, bukan cuman ngopi doangan. Ngopi ngerokok balik lagi. Udah nyelawat, udah tadi habis 2 gelas. Mana habis 2 bungkus begitu ya. Wallahu a'lam bihaqaiqil umur. Sampai sini ada yang ditanya? Enggak ya? Alhamdulillah. Karena emang udah dibawa-bawa normalnya, udah diplastik-plastikin. Apaan itu? Ya, katanya anak titik dimakan tikus. Kalau ada plastik katanya ya boleh dibungkus gitu ya. Mudah-mudahan sehat semua badan kita, lancar semua urusan kita, dan Allah berikan terus kesempatan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kajian kami subuh ini di Masjid Al-Mujahidin yang marhum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami, hidup kami, aktivitas kami dengan husnul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidayna wa huwa arhamur rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wallahi ilaikal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasyidakallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.